selamat hari Minggu. Kembali lagi sama aku. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan Allah hadir bagi kita dari KJ 18. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat yang Kau telah limpahkan pada kami hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau sertailah kami, kiranya Engkau berikanlah kami hikmat dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, tema ibadah kita pada hari ini adalah Tuhan beserta dengan yang tersisih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Tak Ku Tahu Kan Hari Esok.
Teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak kufahami dalam masa berjuang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Remaja yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, selamat pagi. Mari bersama-sama kita akan mohon dukungan Tuhan sebelum membaca firman. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih ketika kami masih hidup pada pagi hari ini. Itu pertanda bahwa hidup itu adalah hal yang utama. Karena itu perkenankan kami yang telah dan masih diberi kesempatan ini untuk hadir di hadapan Tuhan terlebih dahulu sejenak mendengarkan firman Allah. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk boleh mendengarkan firman Allah meresap dalam hati kami dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya 46 hingga ayatnya yang ke-55. Saudara bisa membuka melalui tab masing-masing atau Alkitab manual, dan saya juga akan membacakan untuk saudara dari Alkitab manual. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Remaja yang dikasihi Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Remaja, di dalam kehidupan kita, saat kita menolong orang, maka kriteria apa sih yang kita terapkan? Kenapa kita menolong? Tentunya orang yang layak mendapat pertolongan adalah lanjut usia. Kenapa? Fisiknya beda dengan remaja. Mereka butuh pertolongan, bukan karena mereka nggak mampu, tapi memang daya fisiknya menurun. Jadi kalau bertemu lansia, maka hal yang menggembirakan bagi lansia, opa, oma, opung, adalah kita menyapa dia. Kita bertanya dan membuat dia ceria, sehingga dia lupa akan rasa sakit di lutut, di punggung, di tangan, dan sebagainya. Bayangkan kalau itu anggota keluarga kita, tentu kita akan sangat sayang, bukan, kepada mereka. Kriteria berikutnya adalah orang-orang yang membutuhkan alat bantu, seperti orang yang menggunakan kursi roda. Tapi belum tentu semua orang yang menggunakan kursi roda tidak mampu melakukan apapun. Kalau itu akibat kecelakaan, tentu cara berpikirnya masih baik dong. Dia bukan orang yang membutuhkan bantuan finansial atau keuangan.
tapi lebih kepada bantuan menolong dia untuk terus punya pengharapan bahwa kecelakaan yang membuat kakinya hilang itu tidak ada masalah selama dia masih menggunakan hidupnya, cara berpikirnya, ilmunya untuk membantu orang lain. Hal berikutnya selain alat bantu tersebut yaitu kursi roda, tongkat untuk berjalan, ada juga yang orang-orang yang tidak bisa makan karena memang dia tidak bisa menggunakan tangannya atau tidak memiliki tangan. Orang-orang yang berdisabilitas atau orang-orang yang dalam tanda-tanda tertentu dia memiliki penyakit atau sindrom yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ataupun orang gila. Kenapa orang disebut orang gila? Karena dia menunjukkan, menampakkan ciri-ciri berbeda dengan orang pada umumnya. Kalau orang pada umumnya menggunakan baju mau sederhana tapi tetap rapi, tapi orang gila tentu bajunya compang-camping. Harusnya kulitnya bersih jadi hitam. Makanannya tidak sehat karena dia mengambil dari sampah misalnya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang hidup di tengah-tengah kita yang butuh pertolongan. Bagaimana sebagai remaja Tuhan kita bersahabat ataupun menganggap orang-orang yang tersisih ini karena dia tidak bisa bersama-sama kita. Sekolahnya juga tidak bisa sekolah sama-sama kita bagi yang berdisabilitas atau memiliki sindrom. Mempunyai sekolahnya sendiri. Dia tersisihkan dari perkumpulan ke perkumpulan yang ada. Bukan karena kemauannya, tapi karena tubuhnya. Nah, firman Tuhan hari ini melalui nyanyian Maria yang kita sebut Magnificat Anima Mea Dominum atau Magnificat disingkat demikian, adalah nyanyian tentang jiwaku memuliakan Allah atau jiwaku memuliakan Tuhan bahasa Indonesianya. Nyanyian Maria ini ingin mengatakan bahwa ketika kita belajar untuk mensyukuri karya Allah, pilihan Allah pada Maria juga bukan hal yang mudah. Maria belum menikah, tapi dia dinubuatkan untuk mengandung anaknya Allah yang lahir, yang bernama Yesus Kristus. Ini adalah sebuah sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, orang-orang Kristiani, yang mengakui bahwa Allah menggunakan seorang perawan bernama Maria untuk mengandung bayi Roh Kudus. Ini bukan hal yang mudah, tetapi ia dikuatkan dan diteguhkan bahwa tujuan mulia Allah menghadirkan bayi itu yang menjadi Yesus Juru Selamat yang kita pahami sekarang adalah menyelamatkan orang-orang tadi yang tidak bisa memiliki sahabat karena mereka memiliki tubuh yang tidak mampu ataupun mereka tersisihkan. Karena itu nyanyian ini adalah ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk kita melihat sekeliling kita dan peka. Ternyata kehadiran Juru Selamat itu melalui nyanyian ini juga digambarkan untuk menolong orang. Membebaskan orang-orang dari ketertindasan, dari perasaan tidak nyaman. Menjadi sahabat bagi orang-orang lansia, orang berdisabilitas, orang memiliki sindrom, orang gila, adalah panggilan bagi setiap umat Tuhan. Remaja pun diajak untuk menjadi sahabat bagi mereka. Kalau bertemu dengan orang-orang jenis ini, ingatlah baik-baik. Jangan menyepelekan atau menghina mereka. Mereka pun tidak meminta untuk lahir dalam kondisi itu. Mereka bisa loh menangis dan mengatakan, kenapa Tuhan tidak adil? Si A diberi mata, tangan, mulut, kaki, bisa lari, main. Saya tidak. Tapi jangan salah, kehadiran orang-orang yang berdisabilitas, kehadiran orang-orang dengan sindrom ini atau orang gila itu mengajak kita untuk peka, belajar mensyukuri bahwa kita dihadirkan termasuk menjadi sahabat loh buat mereka. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu tetap ramah, tetap menolong, tetap menopang, tetap mendukung mereka karena kita menjadi sahabat yang baik. Kenapa kita perlu menjadi sahabat? Karena Allah, Yesus adalah Allah yang beserta kita. Menjadi sahabat berarti menjadi orang yang bersama-sama, menopang, menolong, mendoakan. Itulah yang menjadi kekuatan atau kunci bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara remaja yang dikasihi Tuhan, jangan kita
membuli orang-orang yang dalam kondisi kekurangan ini. Kita pun kalau dibully nggak mau kan? Kita pun kalau diperlakukan tidak baik tidak mau. Karena itu jangan pernah melempari orang gila dengan batu, mengata-ngatai dan sebagainya. Karena itu menunjukkan kita tidak peka. Justru mereka ini butuh ditolong. Sampaikan kepada orang-orang dewasa, ada orang yang tersesat, ada orang gila, gimana caranya nolong. Kalau kita tidak mampu melakukannya sendiri, cari orang dewasa yang sanggup menolong. Dan mari kita membuktikan bahwa Allah itu hadir beserta kita. Dengan cara apa? Yang pertama adalah remaja memiliki kepekaan. Kalau ada orang-orang seperti itu, tolong jangan dihina, tapi langsung doakan dia. Itu artinya kita memiliki kepekaan. Kalau butuh sesuatu, tolonglah. Hal yang kedua adalah selain kesediaan menolong, memiliki hati seperti Yesus, penuh dengan belas kasih. Jadi, janganlah kita selalu melihat segala sesuatu dengan kelebihan, tapi lihatlah kekurangan orang juga. Orang yang menurut kita kekurangan ini adalah orang yang menjadi alat bagi Allah untuk membuat kita sadar bahwa ada orang-orang yang memiliki kekurangan itu, menolong kita untuk membuat dia jadi orang yang lebih, dengan menjadi sahabat bagi dia. Bukankah orang kurang membutuhkan orang lebih? Lebih di mana kita? Persahabatan, kepekaan. Karena itu remaja yang dikasih Tuhan, yuk tunjukkan rasa persaudaraan dan persahabatan kita. Dengan kesadaran Tuhan hadir dalam hidup kita, hadirkan Tuhan dalam hidup orang-orang itu, mendoakan, mendukung, tidak membuli, tapi terus membuat mereka nyaman bersama dengan kita sebagai seorang sahabat. Jadilah seorang sahabat yang menghadirkan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari remaja Tuhan kita berdoa. Bapa yang hadir di tengah kehidupan, kami juga rindu memiliki hati seperti Yesus, berbelas kasih, mau menjadi sahabat bagi orang-orang yang tersingkir, terpinggirkan karena kehadiran mereka yang bagi orang lain penuh dengan kekurangan. Tapi bagi Tuhan mereka penuh kelebihan, karena kekurangan mereka adalah kelebihan bagi kami untuk peka, menolong dan menjadi sahabat. Tolong kami untuk memiliki hati yang baik, hati yang lemah lembut dan kerendahan hati, untuk mau dan bersedia menjadi sahabat. Dengan mendoakan, ketika mereka hadir di tengah kami atau di sekitar kami, tetap tersenyum, menolong mereka dan membuat mereka percaya diri bahwa mereka sama seperti kami, orang yang diciptakan Tuhan, meskipun dengan kekhususan masing-masing. Karena itu ajari kami untuk menjadi orang yang rendah hati dan memiliki belas kasih serta kepekaan di tengah kehidupan. Dan biarlah berkat Tuhan boleh ada atas remaja dan orang tuanya, sehingga mereka boleh berkarya dalam studinya, menjadi lebih baik, menghasilkan karya yang baik, dan juga memuliakan Tuhan melalui pekerjaan mereka. Inilah doa kami ya Bapak, bersama dengan situasi virus COVID yang sudah berkembang menjadi Omikron. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan, mengutamakan kesehatan bersama, menghormati orang lain dan diri sendiri dengan tetap memakai masker, berjaga jarak, cuci tangan dimanapun dan kapanpun punya kesempatan, membawa hand sanitizer kemana-mana. Dan inilah kami berdoa juga bagi para nakes, tenaga kesehatan. Tuhan boleh berkati para nakes, orang ataupun keluarganya yang ditinggalkan di rumah, dan mereka yang sedang berpulih, dan juga negara yang berjuang untuk vaksinasi. Kami naikkan doa ini di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita memberi persembahan. Kalian bisa menitipkan persembahan melewati orang tua, atau kalian bisa kasih langsung ke pastori. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian dari KJ 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, gapkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman, gak kerasa ya ibadah kita udah selesai. Meskipun begitu, kita harus tetap semangat, tetap bersukacita, dan tetap memuji Tuhan setiap harinya ya. Kalian juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, dan kalau misalkan kalian keluar-keluar, kalian juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!